Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 20 Dzulhijjah 1443 Hijriah, bertepatan dengan 20 Juli 2022, kita berkumpul di Masjid Al-Ikhwah atau Al-Ikhwan di Palu, Sulawesi Tengah, di mana kita bisa berkumpul dengan ikhwanuna ahli sunnah, satu manhaj, satu akidah, yang mana pembahasan kita masih membahas usul as-salafiyah, usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di dalam permasalahan bermuamalah dengan wulatul umur. Manhaj ahli sunnah wal jamaah bermuamalah dengan pemerintahnya. Maka di pelajaran yang lalu telah kita bahas di sesi yang terdahulu 3 poin penting kita bermuamalah dengan pemimpin kita. Yang pertama, apa itu? Wajib taat kepada mereka. Mana dalil pendalilan wajibnya? Ucapan Allah Jalla wa Ala fi kitabihil karim, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, utusan Allah, wa ulil amri minkum. Syahidnya ulil amri, pemimpin ataupun pemerintah yang rajih dari tafsir, maka di sini ma'tuf kepada fi'lun amr ati'ullah. Maka ati'u i'rabnya fi'lun amr di ilmil usul memberikan makna wajib. Maka wajib taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, seperti begitu pun wajib kepada Allah, wajib kepada Rasul. Wa ulil amri minkum wa atifah, maka begitupun harus taat pula kepada ulil amr. Kemudian telah kita bahas di pelajaran yang lalu makna ulil amr yang qasimu ilakam. Berapa pendapat terjadi khilaf? 2. Pertama, kembali kepada al-umara, pemimpin. Ditutuplah ini internetnya. Yang pertama kepada pemimpin, dan yang kedua kepada al-ulama. Maka mana yang rajih? Pemimpin negeri kepada wulatul umur, maknanya adalah pemimpin negeri, bukan hanya sekedar alim ulama. Maka di dalam pendalilannya telah kami sebutkan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ata'a amiri faqad ata'ani, faman asa amiri faqad asani." Barang siapa yang taat kepada pemerintahku, maka telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemerintahku, pemerintah yang dipilih oleh Nabi ataupun idhofah tashrif, maknanya pemerintah kaum muslimin, maka telah berkhianat ataupun berdosa kepadaku. Maka hadis ini jelas yang diinginkan dari ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum disarah dengan hadis ini. Barang siapa taat kepada pemerintah kaum muslimin, berarti taat kepadaku, kata Nabi. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemerintah kaum muslimin, telah bermaksiat kepadaku. Maka ini pentarjihan dari masalah yang
kita sebutkan khilaf padanya. Lalu permasalahan yang kedua, apa yang telah kita ambil? Bahwa keyakinan ahli sunnah wal jamaah apa? Kemarin tidak paham atau tidak murajaah, sudah ada videonya. Bahwa keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ketaatan kita kepada pemimpin-pemimpin kita penyebab masuk kepada surga. Maka seperti di pembahasan di Tike Raya, di daurah durian, bahwa pernikahan bisa jadi high to heaven. Ya apa tidak pembahasan kita? Maka di sini pun ketaatan kepada pemerintah shortcut to the heaven, highway to heaven. Barang siapa yang ingin masuk surga, jalan pintasnya dengan mudah, taat kepada pemerintah. Mana dalilnya? Hadis yang telah kita bahas di pelajaran yang lalu di Ashabus Sunan dari Abu Umamah Al-Bahili, yang mana sanadnya dari Muawiyah ibnu Saleh bin Hudair, Saduq Hasanul Hadis, dari Sulaim ibnu Amir dari Abi Umamah. Maka sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Al-Muhaddits dari Yaman dan Syekh Al-Albani juga. Maka hadis ini hadis yang sahih. Lafadznya yang menjadi poin pendalilan, berkata Rasulullah di Hajatil Wada', Ya ayuhan nas, i'budu rabbakum, sallu khamsakum, sumu syahrakum, adu zakata amwalikum, tadkhulunal jannah rabbikum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, puasalah bulan kalian ai Ramadan yang wajib, salatlah 5 kalian, salat 5 waktu yang wajib, dan bayarlah zakat-zakat kalian, maka kalian masuk surga dengan, dan disebutkan di akhirnya, wa ati uda amrikum, taatilah pemimpin kalian, maka kalian akan masuk surga dengan mentaati pemerintah. Maka taat kepada pemerintah highway to heaven. Ingin masuk surga gampang, taati pemerintah. Maknanya mentaati dari aturan-aturan pemerintah yang ada dan tidak menyelisihi dari perintah-perintah pemerintah, dan di luar itu tidak memberontak kepada pemerintah, tidak mendiskreditkan pemerintah, tidak membuat provocation, membuat keresahan rakyat kepada pemerintahnya, dicekoki dengan hoaks-hoaks bahwa di zaman pemerintahan sekarang terjadi inflasi rupiah kepada dolar, banyak masuk orang-orang luar, membuat perekonomian Indonesia hancur babak belur, bla bla bla. Maka ini termasuk dari provokator yang menyebabkan keresahan rakyat kepada pemimpinnya, dan akhirnya dibukalah demonstration dengan beribu-ribu orang di jalanan. Dan orang kalau sudah berjalan di jalanan beribu-ribu dan meneriakkan yel-yel, turun dan sebagainya, maka akan terjadi anarkis. Dan itu yang terjadi. Akhirnya mereka membakar ban, akhirnya mereka melahap dari toko-toko yang ada karena mereka teriak-teriak haus. Ya sudah, sekalian masuk supermarket. 1000 orang masuk ke supermarket, atau 100 afwan, atau puluhan. Pihak supermarket mau berbuat apa? Maka anarkis. Bukan hanya itu, pasukan anti huru-hara yang akan menghalangi mereka pun mereka rangsak, akhirnya dilempari para brimob, dan bahkan jika ada kesempatan dipukul, jika ada kesempatan bahkan bisa dibunuh. Anarkis. Karena apa? Karena telah terjadi pengumpulan massa dan terjadi anarkis akibatnya. Dan ini adalah dari perkara yang menyelisihi sunnah, tidak taat kepada pemerintah kita, dan ini yang menyebabkan mereka tidak masuk kepada surga dengan mudah. Maka di hadis ini yang hasan, keyakinan ahli sunnah taat kepada pemerintah sudah gampang. Kalian duduk di negeri ini, alhamdulillah, kalau kalian tahu bagaimana pemerintah kepada kita,
di mana di negara-negara yang lain susah yang namanya petrol. Maka di Indonesia, di negeri lain susah, bahkan naik berlipat-lipat. Di Indonesia masih diberikan dukungan dari pemerintah dengan istilah apa? Apa istilahnya? Diberi bantuan dari pemerintah? Subsidi. Maka berapa dari uang yang masuk dari BUMN untuk subsidi minyak, sehingga Pertalite harganya tetap 6.700 misalnya. Padahal harusnya sudah naik. Dan begitupun yang lainnya, dari perkara-perkara, bahkan perkara vaksin. Vaksin booster kita juga alhamdulillah telah kita vaksin dan gratis dan menyehatkan badan kita. Maka banyak perkara-perkara yang hakikatnya pemerintah ini sangat baik. Dan begitupun gas, banyak gas-gas yang masih subsidi, gas-gas yang kecil murah 18.000, 22.000. Padahal gas di dunia, karena kita mempunyai keluarga di Yaman, gas hilang di Yaman. Orang mempunyai uang itu pun harus ngantri untuk mendapatkan gas, dan harganya melambung tinggi. Seharusnya kita bersyukur, namun tidak mengetahui seseorang atas nikmat yang ada pada dirinya kecuali jika nikmat itu sudah hilang. Iya apa tidak? Di saat sekarang dinaikkan Pertalite yang 6.000 pun baru sadar, oh kemarin itu ternyata diberi subsidi. Dan begitupun gas yang masih 18 sampai 22.000 masih ada subsidi. Kapan kita bersyukur nanti kalau sudah naik 40.000 gas kecil itu, baru kita sadari bahwa kita dalam keadaan kenikmatan. Itulah manusia. Disebutkan oleh Allah, manusia itu zalumun kafar. Mereka itu zalim dan kufur kepada nikmat-nikmat yang ada. Maka cukuplah ingin masuk surga, strike to heaven, langsung masuk kepada surga. Taatilah pemerintah kalian. Salat 5 waktu, alhamdulillah. Puasa Ramadan, alhamdulillah. Bayar zakat, alhamdulillah kita fuqara. Tidak masuk uang-uang di ATM kita kepada haul 1 tahun. Paling cuman berapa? Bayar administrasi untuk ATM saja sudah habis. Paling dalam setahun yang sisa hanya beberapa ratus ribu. Alhasil tidak ada sampai bayar zakat. Sudah salat 5 waktu, sudah melaksanakan puasa Ramadan. Tinggal apa? Taat kepada pemerintah yang ada. Diam, jangan membicarakan mereka. Taat kepada mereka. Alhamdulillah, taat kepada aturan. Tidaklah aturan dunia yang dibuat oleh mereka kecuali peraturan yang baik. Saya bersaksi kepada antum semua, Indonesia dengan budaya dan akhlak yang mulia itu sangat baik adab-adab mereka. Kami di Yaman yang datang ke Syekh Mukbil berbagai negeri, ada murid dari Amerika, ada murid dari Eropa, mulai dari Britania, France, dan juga dari Holland, dan juga dari negara-negara Afrika. Maka banyak sekali, sekitar ribuan dari berbagai resis. Dan Syekh Mukbil selalu mengulang-ulang, murid-murid kami yang beradab Al-Andalusiyun, mereka orang-orang Indonesia. Selesai dari zaman Syekh Mukbil yang kami berguru padanya, masuk kepada next generation zaman Al-Hajuri. Kami dengar Hajuri pun, murid yang paling beradab orang-orang Indonesia. Bukan hanya di Pondok Damai, di Fuse, di zaman Syekh Abdurrahman Mar'i, dikatakan juga orang-orang Indonesia dipercaya. Dan kita saksikan orang-orang Indonesia, kenapa bisa disebut seperti itu? Tidak ada problems bagi mereka. Sesama santri di antara mereka adab, datang ke masjid menuntut ilmu, pulang. Tidak ada di antara mereka perseteruan, ataupun di antara mereka tidak mempunyai adab. Maka orang-orang Indonesia di sana sibuk belajar. Dan yang kedua, kadang-kadang mengusulkan perkara-perkara yang baik. Orang-orang Indonesia seperti kita di sini hidup bergotong royong, iya apa tidak? Di mana-mana, baik di pondok ataupun dalam kemasyarakatan. Di masyarakat yang heterogen ini, ada yang pak dokter, ada yang polisi, ada yang apa. Hari Minggu, Ahad,
Pak RT mengumumkan gotong royong apa tidak? Meskipun dia direktur, sama. Membersihkan parit, gotong royong, sama. Itulah kelebihan kita. Maka di Yaman, di saat mendekati hari Id, ada dari pengurus-pengurus orang-orang Indonesia memberikan saran untuk gotong royong. Dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang ratusan atau puluhan, afwan. Maka bergotong royong, akhirnya dilihat oleh Yamanin, membersihkan jalan, ya, membersihkan, akhirnya ikut. Maka seperti itu kehidupan kita, bergotong royong dan sebagainya. Maka dipujilah kita dari akhlak kita. Dan begitu pun di Fius dan di Yaman, tidaklah yang menjadi pemimpin-pemimpin, misalnya mas'ul, bukan pemimpin, seperti mas'ul menyalakan lampu karena menggunakan mesin jet set. Siapa? Orang Indonesia kuncinya. Mas'ul untuk makanan, siapa? Diberikan orang Yaman? Tidak, orang Indonesia. Mas'ul untuk membagikan ini dan itu, orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena amin, dipercaya. Dan itulah adab yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Maka kembali kepada permasalahan, maka kalau begitu, apa-apa yang dirapatkan di kantor DPR, di gedung DPR, MPR, tentang rumusan dari syarat untuk diberikan kepada kita, semuanya adalah perkara untuk kebaikan kita. Coba dilihat apakah ada aturan-aturan yang